Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Naura Aira. Jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Kopi yang dihidangkan Mbak Buyu tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit, dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun, Pak Prabu segera mengatakan bahwa Widya ada yang mengikuti. Selama mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus, hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada batu kali yang cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindar dari Widya. Widya paham akan hal itu. Namun Wahyu sebaliknya. Ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah yang kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelumnya suara kidung terdengar lagi, suara dari arah dapur. Untuk mencapai dapur, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar jelas. Dapur rumah ini hanya tertutup dengan tirai. Saat Widya menjimbak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam, lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi. Dia memberikannya pada Widya, dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang yang itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikan beringsut mundur, kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, semua yang menyaksikannya kaget. Di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihat langsung bereaksi. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan bahwa Widya telah menjadi incaran makhluk halus. Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu dapur yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat antar pohon pisang ada seseorang bapak-bapak yang usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang. Matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke dalam rumah. Namun bapak itu ragu, ketakutan, seperti ingin masuk ke rumah. Tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang berapa menit bapak itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar.
Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak yang lain karena keesok harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampak bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang dia inginkan, apa yang dia cari di sini. Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian. Seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan sesaat. Ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu dapur, suara itu mengejutkan. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang dapur. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikan sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar tepat di batu kali di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkan pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang atau penari dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal yang tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di dapur rumah. Ia melihat wanita itu di dalam dapur rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu rupanya polos, rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh, maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya takut. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami, kali ini melibatkan Nur. Dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Mohon maaf, harusnya hari ini gue free. Udah siapin waktu juga. Rencana awal mau namatin malam ini, tapi tiba-tiba disuruh lembur lagi. Dari situ, keanehan pun terus terjadi. Nur mulai merasakan teror yang menyerangnya, disusul dengan teman-temannya, ditambah dengan Bima dan Ayu yang melanggar peraturan dari Pak Prabu. Mereka berbuat hal yang tidak pantas di tapak tilas. Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badara Wuhi, yaitu makhluk gaib yang menguasai desa tersebut, untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badara Wuhi tersebut. Anaknya itu yang berwujud ular. Sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya. Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab, sambungnya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhir, Widya dan Nur meminta kepada Mbah Buyut untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badara Wuhi itu. Namun, pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk meminta bantuan dari pihak medis. Hingga akhirnya Bima menghembuskan nafasnya setelah 3 hari pulang dari desa tersebut. Disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Diceritakan sukma mereka masih tertinggal di sana. Arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya. Demikian tadi ulasan mengenai cerita KKN di desa penari. Semoga dapat menjawab rasa penasaran teman-teman semua mengenai kisah KKN di desa penari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.